Sepak bola dunia sering berbicara tentang bakat yang lahir di kota besar, akademi elit, dan stadion megah. Namun kisah Mickey van de Ven justru dimulai dari tempat yang nyaris tak pernah disebut dalam peta sepak bola dunia. Sebuah kota kecil bernama Wormer di Belanda. Di sana tidak ada sorotan, tidak ada janji masa depan. Yang ada hanyalah lapangan sederhana, hujan yang sering turun, dan anak-anak yang bermain karena cinta, bukan ambisi. Mickey van de Ven lahir pada tanggal 19 April tahun 2001 di Wormer, sebuah kota kecil di Belanda. Tidak ada stadion besar, tidak ada budaya sepak bola glamor. Di tempat seperti ini, mimpi jarang terdengar lantang. Anak-anak bermain bola karena senang, bukan karena ingin terkenal. Mickey tumbuh seperti anak Belanda pada umumnya, sederhana, tenang, dan pekerja keras. Tidak ada yang menyebutnya calon pemain top. Perjalanan Mickey pun berlanjut ke WSP 30, klub kecil yang mengajarkannya arti kesabaran. Ia tidak langsung menonjol, tidak menjadi bintang, dan seringkali harus menerima posisi apapun yang diberikan oleh pelatih. Namun satu hal mulai terlihat, ia jarang membuat kesalahan. Ketika kesempatan masuk Akademi Volendam pun datang, itu bukan tiket emas, melainkan ujian mental. Di Volendam, Mickey pun bertemu pemain-pemain yang lebih teknis, lebih lincah, dan lebih percaya diri. Banyak yang terlihat lebih siap darinya. Namun Mickey tidak mencoba menjadi orang lain. Ia pun fokus memperbaiki dirinya sendiri. Setiap latihan, ia gunakan untuk belajar membaca permainan, mengatur posisi, dan memahami bahwa sepak bola bukan hanya soal kaki, tetapi juga kepala dan ketenangan. Perlahan, pelatih mulai melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Bek ini mungkin bukan yang paling mencolok, tetapi ia bisa diandalkan. Ia tumbuh sebagai pemain yang tidak panik, tidak emosional, dan selalu siap ketika dibutuhkan. Debut profesional Mickey datang tanpa cerita besar. Tidak ada headline, tidak ada pujian berlebihan. Ia hanya bermain, menyelesaikan tugasnya, dan kembali ke ruang ganti. Namun justru dari momen-momen kecil itulah ia belajar arti tanggung jawab. Musim demi musim di Volendam adalah masa pembentukan mental. Ia belajar menerima tekanan, kritik, dan kenyataan bahwa tidak semua kerja keras langsung dibalas hasil. Namun setiap pertandingan menambah satu hal yang penting dalam dirinya: kedewasaan bermain. Ketika tawaran dari VfL Wolfsburg pun datang, itu adalah lompatan besar. Bundesliga adalah dunia yang keras dan tidak ramah bagi pemain yang belum siap. Musim pertamanya pun penuh tantangan, bangku cadangan, adaptasi, dan keraguan. Di titik ini, banyak pemain muda memilih untuk menyerah atau kembali. Mickey pun memilih untuk bertahan. Ia tahu bahwa sepak bola level atas tidak memberi ruang bagi ego, hanya bagi mereka yang mau menunggu dan bekerja lebih keras. Musim kedua di Wolfsburg pun menjadi titik balik. Mickey mulai dipercaya, bukan karena nama besar, tetapi karena konsistensi. Di liga yang dikenal dengan kecepatan dan fisik, satu hal mengejutkan semua orang.
Bek setinggi hampir 2 meter ini berlari lebih cepat dari banyak penyerang. Namun kecepatan Mickey bukan sekedar fisik. Ia membaca arah bola lebih cepat, mengambil keputusan lebih awal, dan bergerak dengan tenang. Statistik mulai berbicara, pencari bakat mulai melirik, dan namanya pun perlahan masuk ke radar klub-klub besar. Disinilah Mickey pun berubah dari pemain yang cukup bagus menjadi pemain yang berbeda. Bek tengah yang bisa bermain di garis tinggi, menutup ruang luas, dan tetap tenang dalam tekanan. Premier League adalah ujian terakhir. Liga ini tidak memaafkan kesalahan. Dan Tottenham Hotspur pun datang dengan filosofi garis tinggi, berani, dan beresiko. Banyak yang meragukan apakah Mickey mampu bertahan dalam sistem sekejam ini. Jawabannya datang di lapangan. Sprint penyelamatan, tackle terakhir, dan duel 1 lawan 1 melawan penyerang tercepat dunia menjadi pemandangan rutin. Mickey pun tidak hanya bertahan, ia menyelamatkan sistem. Ia memberi rasa aman pada lini belakang Tottenham dan menjadi fondasi permainan. Dalam waktu singkat, ia pun berubah dari rekrutan baru menjadi pemain kunci. Fans mulai menyebut namanya, bukan karena gaya flamboyan, tetapi karena keandalan. Dan liga paling keras di dunia ini, Mickey pun berdiri tegak. Di tengah atmosfer Liga Champions yang kerap menghadirkan kejutan, pertandingan antara Tottenham melawan FC Copenhagen dengan skor akhir 4-0 pun meninggalkan satu momen yang benar-benar melekat di ingatan. Saat itu, Van de Ven menerima bola berawal dari perebutan yang dimenangkan oleh Jopal Hinha yang kemudian menjadi nama kecil dalam kisah besar ini sebagai pemberi asis. Dari posisi jauh di wilayah sendiri, ia mulai melaju dengan kombinasi kecepatan, kontrol, dan tenaga yang sulit dipercaya. Aksi itu pun mengingatkan pada gol ikonik Son Heung-min ke gawang Burnley beberapa tahun lalu. Namun kali ini, yang melakukannya adalah seorang bek tengah, sesuatu yang membuat peristiwa tersebut menjadi hampir tanpa preseden. Dari menghindari tekanan lawan hingga menjaga keseimbangan sepanjang 80 yard lari penuh, Van de Ven pun tampak seperti bergerak tanpa hambatan. Dan saat akhirnya memutuskan untuk menembak, ia tidak menghantam bola dengan kekuatan berlebih. Alih-alih ia memilih menyelesaikannya terukur ke tiang dekat. Sebuah keputusan yang menunjukkan kejernihan pikiran setelah berlari sejauh tersebut. Begitu bola bersarang, suasana berubah menjadi keheningan sejenak yang hanya diikuti ledakan emosi. Sebanyak 50.000 orang di stadion seakan menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekedar gol. Momen yang akan dikenang untuk bertahun-tahun ke depan. Ketika akhirnya ia mengenakan seragam tim nasional Belanda, perjalanan panjang itu terasa lengkap. Dari warmer ke Premier League, dari pemain yang diragukan hingga dipercaya. Cedera sempat datang, menghentikan langkahnya sejenak. Namun kini Mickey berbeda. Ia tidak panik. Ia tahu bahwa proses telah membentuknya. Kisah Mickey Van de Ven pun bukan tentang bakat yang langsung bersinar, melainkan tentang mereka yang tidak berhenti meski tak dilihat. Jika kamu merasa tertinggal, jika kamu merasa tidak cukup cepat, ingat, beberapa perjalanan memang diciptakan untuk lebih panjang, agar ketika tiba, ia benar-benar kuat. Inilah kisah Mickey Van de Ven, bukan cerita tentang jalan pintas, tetapi tentang kesabaran, kerja keras, dan keyakinan.
Terus ikuti kisah sepak bola penuh makna hanya di Soccerverse ID. Karena sepak bola bukan hanya tentang gol, tetapi tentang perjalanan hidup di baliknya. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Soccerverse ID.